back it. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas hukum 2 Kirchhoff, khususnya rangkaian 2 loop. Kita akan bahas tuntas dengan soal-soal untuk mendapatkan kuat arus dan tegangan. Soalnya sebagai berikut. Ada rangkaian 2 loop seperti pada gambar yang ditanya beda tegangan antara ujung A dengan B, kemudian yang bagian B kuat arus yang melewati masing-masing hambatan, pertanyaan terakhir daya pada hambatan 2 ohm. Pertanyaan pertama untuk rangkaian 2 loop seperti pada gambar yang ditanya beda tegangan antar ujung A, B. Ini ujung A, ini ujung B. Untuk menjawabnya kita menggunakan 2 hukum Kirchhoff. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan sigma I sama dengan 0, atau biasanya ditulis arus masuk sama dengan arus keluar. Untuk menentukan arus masuk dan keluar agar memudah perhitungan, kita bisa memisalkan arusnya keluar semuanya. Misalnya ini I1, arus yang melewati jalan ini I1, arus yang melewati jalan yang tengah ini I2 mengarah keluar juga, arus yang melewati 4 ohm ini yang sebelah kanan I3. Kita anggap semuanya keluar. Jadi kita masukkan lagi ke hukum 1 Kirchhoff, arus masuknya sama dengan 0, arus keluarnya berarti I1 tambah I2 tambah I3. Berikutnya kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan perubahan tegangan bernilai 0. Karena kita bergerak dari VAB, rangkanya tidak kembali ke titik semula, titik persamaannya menjadi sigma E plus sigma I kali R. Sekarang untuk dari A ke B itu bisa melewati 3 jalan. Yang pertama melewati sebelah kiri untuk arus I1, melewati sebelah tengah untuk I2, dan melewati sebelah kanan lewat I3. Kita coba masukkan angkanya masing-masing jalannya. Untuk jalan kanan ini ketemu yang panjang duluan, berarti ketemu yang kutub positif tegangannya sesuai dengan aturan hukum 2 Kirchhoff, berarti nilai E nya bernilai positif 12 plus arusnya I1, R nya 4. Kemudian yang melewati jalan tengah ini kita masukkan nilai VAB nya karena ketemu yang pendek duluan, jadi dianggap min 2 volt plus arusnya I2, hambatannya 2 ohm. Kemudian yang melewati jalan kanan kita masukkan min. Ini ketemu yang panjang duluan berarti positif 8 plus I3, hambatannya 4 ohm. Nah, terlihat koefisiennya ini tidak sama. Untuk mendapatkan koefisien sama, ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Lihat persamaan pertama ini 1 kalikan VAB, VAB 12 kalikan 1, 12, 4 kalikan 1, 4, berarti 4I. Kemudian yang ini, yang tengah 2 kalikan VAB, 2 VAB sama dengan min 2 kalikan 2, min 4, 2 kali 2, 4, I2. Yang terakhir ini kalikan 1, tetap VAB, 8 kalikan 1, 8, 4 kalikan 1, 4, I3. Sekarang koefisiennya sudah sama, kita jumlahkan 1 VAB tambah 2 VAB tambah 1 VAB menghasilkan 4 VAB. 12 dikurang 4 ditambah 8, 16, jumlahnya 16 plus ini 4 I1 tambah I2 tambah I3. Tadi hukum 1 Kirchhoff, penjumlahan arus I1 tambah I2 tambah I3 menghasilkan nilai 0. Berarti ini 0 dikalikan 4 tetap 0. Jadi 4 VAB sama dengan 16. Berarti VAB sama dengan 16 dibagi 4. VAB-nya bernilai 4 volt. Itu hasil beda tegangan antar ujung A dengan ujung B. Selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang B, mencari kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm. Hambatan 2 ohm itu hambatan I2. Tadi dari jawaban yang A, kita dapatkan VAB-nya bernilai 4 volt. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang menunjukkan I2. Tadi persamaannya I2 tadi min 2 plus I2 kalikan 2. Untuk 2 ohm
Persamaannya VAB sama dengan min 2. Kenapa min? Karena melewati negatif duluan. Plus I2 yang kita cari, kalikan hambatannya 2 ohm. Masukkan VAB-nya bernilai 4. Ini min 2 plus 2I2. Pindah ruas jadi 6. 2I2. Berarti I2 sama dengan 6/2 sama dengan 3 ampere. Positif 3 ampere berarti arah pemisalan tadi sesuai dengan arah sebenarnya. Sekarang kalau pertanyaannya yang ditanya misalnya arus I1-nya. Pada I1 nilai tegangan VAB ini ketemu yang positif duluan jadi 12 plus I1 R-nya 4. VAB bernilai 4 volt. 12 plus 4 I1. 12 pindah ruas jadi min. Jadi 4 dikurang 12 min 8. 4 I1. Berarti I1 sama dengan min 8/4 atau min 2 ampere. Min di sini itu menunjukkan bahwa arus pemisalan tadi untuk I1 itu bukan bergerak dari A ke B, tapi bergerak dari B ke A. Jadi arah sebenarnya adalah bergerak dari B ke A untuk I1-nya. Sekarang kalau misalnya pertanyaannya arus yang melewati 4 ohm ini yang sebelah kanan, I3-nya berapa? Nah, kita masukkan lagi persamaan tadi, VAB untuk yang melewati I3 ketemu yang panjang duluan, berarti positif 8 plus I3, hambatannya di sini 4 ohm, VAB-nya bernilai 4 volt, 8 plus 4 I3. Pindah ruas di sini berarti 4 dikurang 8 jadi min 4 sama dengan 4 I3. Berarti I3 sama dengan min 1 ampere. Ternyata hasilnya juga negatif pada I3. Artinya arus sebenarnya itu bergerak dari B ke A melewati jalur sebelah kanan ini. Jadi dapat kita simpulkan arus yang masuk tadi I1 dengan I3 pada percabangannya, dan yang keluar adalah I1 tadi mendapatkan 2 ampere, I3-nya 1 ampere, dan I2-nya sama dengan 3 ampere. Jadi ini membuktikan hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Pertanyaan yang terakhir yang ditanya daya yang melewati 2 ohm. Persamaannya daya adalah I kuadrat dikalikan R. Karena yang ditanya 2 ohm, jadi arusnya adalah arus I2. Arus I2 tadi bernilai 3 ampere. 3 dikuadratkan, R-nya 2 ohm sama dengan 9 dikalikan 2 sama dengan 18 watt. Ini soal latihan yang kalian bisa kerjakan di rumah. Dari rangkaian 2 loop seperti pada gambar di samping ini, yang ditanya hitunglah beda tegangan antar ujung P dan Q. Berikutnya yang B yang ditanya hitunglah kuat arus yang melewati 2 ohm, kuat arus yang melewati yang tengah ini. Dan yang terakhir daya yang melewati 2 ohm. Silakan kalau masih ada pertanyaan tentang latihan soal itu bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya.